Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku kelas 6 di semester yang kedua. Kali ini kita akan belajar materi kita yang terakhir di semester yang kedua sebelum kalian mengikuti penilaian akhir semester. Materi kita kali ini adalah kompetensi dasar 3.14, yaitu memahami kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Anak-anakku, meskipun dalam bab ini ada 5 kompetensi dasar, yang 4 kompetensi dasarnya adalah kisah para nabi, diantaranya adalah Nabi Yunus, kemudian ada Nabi Zakaria, kemudian ada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Untuk kisah keteladanan para nabi, kalian bisa mempelajari melalui buku-buku paket, karena dulu pernah kita sampaikan tentang kisah keteladanan para nabi ini. Sekarang kita fokuskan pada kompetensi dasar 3.14, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Sebelum kita memasuki pelajaran atau kita lanjutkan siapa Ashabul Kahfi, ini bahwa dalam Al-Quran itu ada satu surat yang namanya surat Al-Kahfi. Ya, ada surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi, surat yang ke-9 kalau dalam Al-Quran. Nah, di mana di sana diceritakan tentang perjuangan para pemuda yang telah diberi taufik dan ilham oleh Allah sehingga mereka beriman dan mengenal Tuhan mereka atau Rabb mereka. Dan para pemuda ini mengingkari keyakinan masyarakat yang saat itu menyembah berhala. Karena pada saat itu juga penguasanya juga sebagai penyembah berhala. Nah, perjuangan 7 pemuda yang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka disebut dengan Ashabul Kahfi. Dalam Quran surat Al-Kahfi, 7 pemuda dan seekor anjing yang tertidur di dalam sebuah gua. Mengapa mereka tidur di dalam gua? Nanti akan kita lanjutkan. Yang perlu kalian ketahui, ada riwayat yang mengatakan bahwa 7 pemuda itu yaitu bernama Maksalmina, Nainunis, Martunis, Tamliha, Dununis, Sarbunis, Falyastat Yunis, dan seekor anjing yang bernama Kitmir. Satu-satunya anjing yang diriwayatkan masuk dalam surga. Karena ini adalah sebagai gambaran kepada kita semuanya. Anak-anakku sekalian, bahwa para pemuda Ashabul Kahfi itu hidup di negeri Syam yang dikuasai oleh bangsa Romawi, di mana bangsa Romawi atau negeri Syam pada saat itu diperintah oleh gubernur yang sangat kejam, yang dibenci dengan Islam. Gubernur itu bernama Dakianus. Nah, Dakianus ini orang yang tidak senang dengan umat Islam, khususnya kepada para pemuda Ashabul Kahfi tersebut. Nah, karena apa? Karena Dakianus adalah seorang penyembah berhala. Nih. Dan mereka menyuruh orang yang sudah taat kepada Allah untuk kembali menyembah kepada berhala. Akhirnya dengan kekejaman mereka, yang kami maksud yaitu kekejaman Dakianus dengan bala tentaranya, menyebabkan 7 orang pemuda ini menyelamatkan
diri. Bukan berarti dia takut dengan Daqyanus, tapi karena ketaatannya tidak mau berpindah keyakinan, maka mereka lebih baik untuk menghindar dari Daqyanus. Meskipun Daqyanus sendiri mengejar mereka. Nah, pada akhirnya 7 pemuda ini masuk dalam sebuah gua. Ya, selama 309 tahun mereka tidur di dalam gua. Dan Kitmir atau anjingnya yang menjaga di luar pintu gua. Nah, setelah 309 tahun, maka mereka dibangunkan. Ya, mereka dibangunkan. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka sudah tidur selama 309 tahun. Mereka sadarnya hanya tidur sejenak. Ya, hanya tidur sejenak seperti kita tidur semalam di rumah. Nah, karena merasa mereka butuh makan, maka mereka pergi ke kota. Ya. Mereka pergi ke kota, ke pasar, sambil membawa uang mereka. Tapi apa yang terjadi? Bahwa setelah sampai di kota, dia sudah tidak mengenal siapapun orang-orang yang ada di dalam kota. Karena apa? Karena sudah 309 tahun. Dan pada saat itu pemerintahan sudah berpindah kepada Raja Theodosius. Ya, kepada Raja Theodosius, di mana Raja Theodosius ini berbeda dengan Daqyanus. Kalau Daqyanus penyembah berhala, tapi kalau Theodosius adalah orang yang beriman kepada Allah. Nih, uang mereka pun sudah tidak laku. Uang mereka pun sudah tidak laku lagi. Akhirnya mereka kembali ke dalam gua dan menceritakan kejadian mereka di kota. Setelah mereka sadar bahwa sudah berubah zamannya, akhirnya mereka berdoa untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu mereka akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah. Nah, karena apa? Karena memang itu hanya sebagai gambaran kepada manusia, dan itu akan berlaku sepanjang zaman. Ya, kisah-kisah itu akan berlaku sepanjang zaman. Nah, demikian anak-anakku sekalian, kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah dan jujur dengan keimanannya. Maka Allah balas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman sampai besok akhir zaman. Karena apa? Karena kisah mereka dimasukkan dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Demikian anak-anak tentang kisah Ashabul Kahfi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari melalui internet, melalui buku-buku pelajaran, melalui buku-buku kisah tentang Ashabul Kahfi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.